Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alreza Nurul Aziz dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, di sini kita akan cari tahu tentang apa itu riba. Nah, riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam meminjam atau jual membeli yang dilarang dalam syariat Islam. Secara umum, riba adalah bunga untuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau usaha yang sepadan. Nah, di sini kita masuk pada jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fad adalah kelebihan dalam pertukaran barang sejenis, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, secara tidak setara baik dari segi jumlah maupun kualitas. Contoh, menukar 1 kilo gandum kualitas bagus dengan 1,5 kilo gandum kualitas buruk. Nah, untuk yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah seperti tambahan karena penundaan waktu pembayaran dalam transaksi atau biasa dikenal sebagai riba utang piutang. Ini yang paling mirip dengan konsep bunga bank. Contoh, meminjam 1 juta rupiah dan harus mengembalikan 1,2 juta rupiah setelah 1 bulan. Nah, kita lanjut pada riba yang ketiga yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu riba yang terjadi di masa pra-muslim, di mana jika utang tidak dibayar tepat waktu, jumlahnya akan terus bertambah. Ini bentuk riba yang sangat keras dan menindas. Nah, kita masuk pada hukum riba dalam Islam. Riba diharamkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Antara lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Mengapa riba itu haram? Riba itu haram karena menindas pihak yang lemah, mendorong ketimpangan ekonomi, tidak ada risiko atau usaha dari pemberi pinjaman, bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Nah, kita lanjut pada gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Nah, kita lanjut pada definisi gharar secara umum. Gharar adalah ketidakpastian dalam hal objek, harga, waktu penyerahan, atau kondisi akad yang bisa menimbulkan penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi. Contoh gharar dalam praktik: 1. Menjual barang yang tidak dimiliki atau belum tentu keberadaannya. Contoh, menjual ikan yang masih di laut yang belum ditangkap. Yang kedua, menjual barang tanpa menjelaskan spesifikasinya. Misalnya menjual mobil apa adanya tanpa informasi kondisi mesin, padahal ada kerusakan besar. Yang ketiga, asuransi konvensional atau menurut sebagian ulama karena mengandung ketidakjelasan tentang jumlah klaim yang akan dapat dan kapan akan terjadi. Yang keempat,
perjudian dan spekulasi di pasar keuangan karena ada ketidakpastian dan risiko tinggi yang disengaja. Larangan gharar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis Bukhari Muslim. Kenapa gharar dilarang? Yang pertama, dapat menyebabkan sengketa dan kerugian. Yang kedua, merusak prinsip keadilan dan saling ridah antara dua pihak. Yang ketiga yaitu menyuburkan penipuan, spekulasi, dan ketidakpastian dalam ekonomi. Transaksi yang diperoleh meski mengandung gharar kecil. Islam memperbolehkan gharar ringan atau tidak disengaja dalam kondisi tertentu. Misalnya, yang pertama, membeli buah yang masih di pohon dengan ukuran dan kualitas yang umum diketahui. Yang kedua, menjual rumah tanpa detail jumlah paku yang dipakai. Selama tidak merugikan dan tidak disengaja, gharar semacam ini ditoleransi. Baik, kita lanjut pada instrumen keuangan syariah. Beberapa instrumen keuangan syariah yang umum digunakan untuk mudaharabah, musyawarah, dan ijarah. Setiap instrumen memiliki mekanisme yang berbeda dalam pembagian risiko dan keuntungan, mendukung prinsip kerjasama dan keadilan dalam investasi. Baik, kita akan lanjut pada perbankan syariah. Untuk perbankan syariah sendiri, yaitu menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah, membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum. Islam menciptakan keberdayaan ekonomi. Baik, lanjut pada tantangan dalam implementasi. Meskipun banyak potensi implementasi keuangan syariah, dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Untuk regulasi dan kebijakan, regulasi yang mendukung keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah harus mengakomodasi prinsip syariah, memastikan bahwa praktik keuangan berjalan sesuai dengan hukum Islam. Untuk peran teknologi dalam keuangan syariah, yaitu dengan kemajuan teknologi, keuangan syariah semakin mudah diakses. Vintage syariah menawarkan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Lanjut pada studi kasus sukses. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Nah, langsung saja kita akan mencari tahu tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, teori keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep dasar, prinsip, dan aplikasi dalam dunia nyata, serta peran pentingnya dalam ekonomi global. Nah, selanjutnya, prinsip dasar syariah. Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba,
Ghorar, dan Maisir. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaannya, salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba dalam keuangan syariah dan keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko, bukan melalui bunga. Ini menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi. Baik, kita lanjut pada landasan filosofi dan prinsip dasar keuangan syariah. Nah, untuk yang pertama, prinsip kunci yang melarang. Pada yang larangan ini, yang pertama larangan riba, terus yang kedua larangan ghorar, yang ketiga larangan maisir, yang keempat larangan investasi pada sektor saham. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu prinsip kunci yang dianjurkan. Untuk yang pertama, berbagai risiko dan keuntungan atau profit and loss sharing. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Dan yang ketiga, transaksional berbasis aset atau real asset. Baik, kita lanjut pada maisir. Maisir adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perjudian atau untung-untungan, yaitu segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa kerja keras, tetapi juga bisa mengalami kerugian. Penjelasan lengkap. Asal kata maisir berasal dari bahasa Arab yang berarti kemudahan atau cara mudah untuk memperoleh sesuatu. Namun dalam konteks syariat, maknanya berubah menjadi sesuatu yang dilarang karena mengandung unsur ghorar atau ketidakpastian, eksploitasi, dan merugikan pihak lain. Contoh, judi kartu, taruhan bola, lotre, undian berbayar. Nah, kita lanjut pada dalil pelarangan maisir. Dalam Al-Quran, maisir disebut secara eksplisit sebagai perubahan yang haram. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Kenapa maisir itu diharamkan? Yang pertama, merugikan salah satu pihak. Yang kedua, tidak ada usaha nyata untuk mendapatkan keuntungan. Baik, lanjut pada tantangan dalam implementasi. Meskipun banyak potensi implementasi keuangan syariah, dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Untuk regulasi dan kebijakan, regulasi yang mendukung keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah harus mengakomodasi prinsip syariah, memastikan bahwa praktik keuangan berjalan sesuai dengan hukum Islam. Untuk peran teknologi dalam keuangan syariah, yaitu dengan kemajuan teknologi, keuangan syariah semakin mudah diakses.
Vintage Syariah menawarkan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Lanjut pada studi kasus sukses. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Nah, langsung saja kita akan mencari tahu tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, teori keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep dasar, prinsip, dan aplikasi dalam dunia nyata, serta peran pentingnya dalam ekonomi global. Nah, selanjutnya, prinsip dasar syariah. Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaannya, salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional adalah larangan riba dalam keuangan syariah dan keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko, bukan melalui bunga. Ini menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi. Baik, kita lanjut pada landasan filosofi dan prinsip dasar keuangan syariah. Nah, untuk yang pertama, prinsip kunci yang melarang. Pada yang larangan ini, yang pertama larangan riba, terus yang kedua larangan gharar, yang ketiga larangan maisir, yang keempat larangan investasi pada sektor saham. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu prinsip kunci yang dianjurkan. Untuk yang pertama, berbagai risiko dan keuntungan atau profit and loss sharing. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Dan yang ketiga, transaksional berbasis aset atau real asset. Baik, kita lanjut pada maisir. Maisir adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perjudian atau untung-untungan, yaitu segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa kerja keras, tetapi juga bisa mengalami kerugian. Penjelasan lengkap. Asal kata maisir berasal dari bahasa Arab yang berarti kemudahan atau cara mudah untuk memperoleh sesuatu. Namun dalam konteks syariat, maknanya berubah menjadi sesuatu yang dilarang karena mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, eksploitasi, dan merugikan pihak lain. Contoh, judi kartu, taruhan bola, lotre, undian berbayar. Nah, kita lanjut pada dalil pelarangan maisir. Dalam Al-Quran, maisir disebut secara eksplisit sebagai perubahan yang haram. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Kenapa maisir itu diharamkan? Yang pertama, merugikan salah satu pihak. Yang kedua, tidak ada usaha nyata untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alresa Nurul Aziz dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, di sini kita akan cari tahu tentang apa itu riba. Nah, riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi meminjam atau jual membeli yang dilarang dalam syariat Islam. Secara umum, riba adalah bunga untuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau usaha yang sepadan. Nah, di sini kita masuk pada jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fad adalah kelebihan dalam pertukaran barang sejenis, misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum, secara tidak setara baik dari segi jumlah maupun kualitas. Contoh, menukar 1 kilo gandum kualitas bagus dengan 1,5 kilo gandum kualitas buruk. Nah, untuk yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah seperti tambahan karena penundaan waktu pembayaran dalam transaksi atau biasa dikenal sebagai riba utang piutang. Ini yang paling mirip dengan konsep bunga bank. Contoh, meminjam 1 juta rupiah dan harus mengembalikan 1,2 juta rupiah setelah 1 bulan. Nah, kita lanjut pada riba yang ketiga yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu riba yang terjadi di masa pra-muslim, di mana jika utang tidak dibayar tepat waktu, jumlahnya akan terus bertambah. Ini bentuk riba yang sangat keras dan menindas. Nah, kita masuk pada hukum riba dalam Islam. Riba diharamkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, antara lain Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Mengapa riba itu haram? Riba itu haram karena menindas pihak yang lemah, mendorong ketimpangan ekonomi, tidak ada risiko atau usaha dari pemberi pinjaman, bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Nah, kita lanjut pada gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, gharar dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Nah, kita lanjut pada definisi gharar secara umum. Gharar adalah ketidakpastian dalam hal objek, harga, waktu penyerahan, atau kondisi akad yang bisa menimbulkan penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi. Contoh gharar dalam praktik: 1. Menjual barang yang tidak dimiliki atau belum tentu keberadaannya. Contoh, menjual ikan yang masih di laut yang belum ditangkap. Yang kedua, menjual barang tanpa menjelaskan spesifikasinya. Misalnya menjual mobil